Halo pemirsa, hari ini Komisi 1 menggelar rapat internal persiapan fit and proper test calon Panglima TNI Andika Prakasa. Sementara pengguna kendaraan roda 4 menyambut baik adanya uji emisi gratis mengingat tingkat polusi di Jakarta masih sangat tinggi. Bersama saya, Irma Meida, Anda menyaksikan Indonesia Petang. Pemirsa, artis Vanessa Angel dan suami mengalami kecelakaan mobil di kilometer 672 Tol Jombang arah Surabaya. Dalam insiden itu, Vanessa dan suami dikabarkan tewas di tempat. Pemirsa, dunia hiburan tanah air ini kembali berduka. Artis Vanessa Angel dan suaminya dikabarkan tewas dalam insiden kecelakaan di Tol Jombang arah Surabaya di kilometer 672. Selain Vanessa dan suami, ada 3 orang lain penumpang di mobil tersebut. Ketiganya dilaporkan mengalami luka-luka. Kondisi mobil SUV berplat nomor B1264 BJU pun ringsek di beberapa bagian. Penyebab kecelakaan belum diketahui. Ya, ini menjadi duka mendalam bagi dunia hiburan tanah air dan kami keluarga besar MNC News mengucapkan turut berduka cita yang sangat dalam. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Presiden Joko Widodo resmi mengusulkan Kasat Jenderal TNI Andika Prakasa sebagai calon tunggal Panglima TNI. Penunjukan Jenderal Andika Prakasa relatif tak ada kejutan mengingat perjalanan karir cemerlang Andika Prakasa selama periode kepemimpinan Jokowi. Presiden telah menyampaikan surat presiden mengenai usulan calon Panglima TNI atas nama Jenderal TNI Andika Prakasa. Hanya ada satu nama atau calon tunggal Panglima yang diusulkan Jokowi dalam surpres itu. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto sendiri segera memasuki masa pensiun dari dunia kemiliteran bulan ini setelah berusia 58 tahun pada 8 November 2021. Sebelumnya ada 2 nama yang digadang-gadangkan akan menjadi penerus kepemimpinan Hadi, yakni Andika dan juga Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono. Penunjukan Andika Prakasa sebagai Panglima TNI relatif tak ada kejutan dan banyak diprediksi berbagai pihak. Kedekatan Presiden dan menantu mantan Kepala BIN Hendro Priyono itu telah terjalin sejak periode pertama kepemimpinan Jokowi di 2014. Selama Jokowi menjabat, Andika berkali-kali mendapatkan promosi dan kenaikan pangkat bahkan dalam waktu yang sangat kilat. Pemirsa, Presiden Jokowi hanya mengusulkan satu nama calon Panglima melalui surat Presiden kepada DPR RI. Panglima TNI yang diusulkan Jokowi adalah Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Andika Prakasa. Surat dikirimkan secara langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno kemarin. Hari ini DPR tengah menjalani rangkaian proses fit and proper test calon Panglima. Angkatan Panglima TNI tentu saja akan mendapat perhatian penuh dari DPR RI. Karena Panglima TNI memiliki peran yang sangat strategis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia. Panglima TNI memiliki peran strategis dalam memimpin TNI, melaksanakan kebijakan pertahanan negara, menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan operasi militer, mengembangkan doktrin TNI, serta memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pemenuhan kebutuhan TNI dan komponen pertahanan lainnya, serta memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara. Karenanya, dalam setiap momentum pergantian Panglima TNI akan selalu disertai harapan rakyat agar TNI dapat mewujudkan dirinya sebagai alat negara yang profesional dan efektif dalam mempertahankan, melindungi, serta memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. TNI ke depan juga diharapkan dapat merespon dan mengantisipasi dinamika perkembangan geopolitik serta medan perang baru yang dipengaruhi oleh cyber dan teknologi yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Pergantian Panglima TNI saat ini adalah mengikuti siklus masa jabatan yang telah berakhir dan dengan demikian perlu diangkat Panglima TNI yang baru. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Panglima TNI, Bapak Marsikal TNI Hadi Cahyanto SIP akan memasuki masa pensiun pada bulan November tahun 2021 ini.
Sehubungan dengan itu, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka pemberhentian Panglima TNI yang sekarang sedang menjabat dan pengangkatan Panglima TNI penggantinya yang baru akan melalui proses dan berbagai tahap. Pemirsa, Presiden Joko Widodo telah menyerahkan satu nama calon pengganti Jenderal Hadi Cahyanto. Selanjutnya Jenderal Andika Prakasa akan mengikuti sejumlah tahapan sebelum resmi menjabat sebagai Panglima TNI. Usai menerima satu nama calon Panglima TNI dari Presiden, Komisi 1 DPR akan memprosesnya melalui uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test. Fit and proper test sedianya akan dimulai hari ini, Kamis 4 November 2021. Namun ditunda karena Komisi 1 DPR akan menggelar rapat internal terlebih dahulu hari ini guna memutuskan jadwal fit and proper test serta memverifikasi dokumen calon Panglima TNI. Nantinya setelah melewati rangkaian fit and proper test, DPR akan melakukan pengesahan dalam rapat paripurna untuk kemudian dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Ya, pemirsa, untuk mengetahui agenda rangkaian fit and proper test calon Panglima TNI, hari ini kita bergabung dengan Angelika De Evagam di Gedung DPR RI Jakarta. Angel, apakah saat ini DPR Komisi 1 sedang mengadakan pertemuan untuk membahas persiapan fit and proper test calon Panglima? Ya, Irma dan Juno, sampai dengan saya mengabarkan saat ini Komisi 1 DPR RI masih menggelar rapat internal yang bersifat tertutup untuk membahas pendalaman mengenai uji kepatutan dan kelayakan dan juga jadwal uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon tunggal Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Dan dalam pembahasan ini tentunya nanti akan ditentukan kapan waktu yang tepat untuk melakukan fit and proper test terhadap Jenderal Andika Perkasa. Ada dua kemungkinan waktu yang akan dipilih untuk melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Panglima TNI ini. Ya, kemungkinan bisa hari Jumat besok atau pada hari Senin. Namun biasanya uji kepatutan dan kelayakan ini akan dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis, yang mana anggota Dewan bekerja di parlemen begitu. Karena di hari Jumat ini biasanya hari fraksi, jarang sekali ada anggota Dewan yang bekerja atau tugas di DPR, melainkan mereka sedang bertugas di fraksi pada hari Jumat. Jadi kemungkinan akan diadakan pada hari Senin. Namun kami masih menanti hasil dari rapat internal mengenai pembahasan jadwal uji kepatutan dan kelayakan calon tunggal Panglima TNI Andika Perkasa dari Komisi 1 DPR yang saat ini masih dilaksanakan. Dan Irma dan juga Juno, seperti kita ketahui bahwa pada hari Rabu kemarin Mensesnek membawa surprise dari Presiden Joko Widodo yang mana mengirimkan nama calon tunggal dari Panglima TNI yaitu Jenderal Andika Perkasa. Dan setelah DPR menerima nama calon tunggal Panglima TNI ini, maka DPR RI akan melaksanakan atau sudah melaksanakan badan musyawarah untuk menentukan alat kelengkapan Dewan atau komisi mana yang tepat untuk ditugaskan membahas langkah selanjutnya. Kemudian Komisi 1 ini dipilih untuk membahas atau melanjutkan langkah selanjutnya, yaitu melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Panglima TNI, karena Komisi 1 ini adalah mitra dari institusi Tentara Nasional Indonesia. Dan kemudian setelah nanti dilakukan uji kepatutan dan kelayakan yang biasanya hanya dilaksanakan dalam satu hari saja, cukup cepat waktunya, apalagi ini adalah calon tunggal. Kemudian hasil dari uji dan kepatutan kelayakan terhadap calon Panglima TNI ini nanti hasilnya akan diputuskan dalam rapat paripurna. Kemudian dari hasil dari rapat paripurna ini nantinya akan dikirimkan kembali ke Presiden Republik Indonesia untuk kemudian nanti Presiden akan melantik Panglima yang sudah melewati atau lolos uji kepatutan dan kelayakan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang mana ini adalah Komisi 1 DPR RI. Irma. Baik, terima kasih atas laporannya Angelika De Evagam melaporkan langsung dari Gedung DPR RI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di MNC News.